lagi dengan Ustazah Selvi. Bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita belum bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah, Ustazah harap kalian selalu mendoakan ya nak, supaya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pandemi ini bisa segera berakhir. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar tematik tema 2 subtema 1, mata pelajaran IPA. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa Ustazah akan menunjukkan ayat yang menjelaskan tentang materi yang akan kita pelajari. Allah berfirman di Quran surah Al-An'am ayat 125 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu ضيقا harajan ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun, yang artinya barang siapa dikehendaki oleh Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Di ayat tersebut kita fokus kepada bagian ini. Nah, di ayat ini terdapat arti dia dijadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur proses pernafasan pada setiap makhluknya. Masya Allah, bukan? Nah, setelah kita mengetahui ayat tentang kekuasaan Allah yang maha dahsyat, sekarang kita akan masuk ke materi, yaitu tentang alat-alat pernafasan pada manusia serta fungsinya. Alat pernafasan pada manusia adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa hal, yaitu udara masuk ke tubuh melalui rongga hidung. Ingat ya, udara yang masuk ke dalam tubuh adalah oksigen. Nah, dari rongga hidung itu diteruskan ke trakea, menuju bronkus, lalu menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Lalu karbon dioksida dari paru-paru diteruskan ke bronkus, menuju ke trakea, menuju lagi ke rongga hidung. Lalu udara keluar dari tubuh kita. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam sistem pernafasan. Nah, di dalam sistem pernafasan ada yang namanya hidung, pakal tenggorokan atau laring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan yang disebut dengan bronkus, dan ada paru-paru. Paru-paru terletak pada rongga dada. Udara masuk melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut dengan bronkiolus, berujung pada gelombang paru-paru yang disebut dengan alveolus. Pada alveolus terdapat pembuluh darah. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Hidung. Hidung berfungsi menyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara. Dan fungsi hidung yaitu menyesuaikan suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan proses penyebaran gas dalam tubuh. Trakea atau tenggorokan. Trakea berfungsi
berfungsi untuk penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Selain itu, fungsinya yaitu penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru. Paru-paru berfungsi untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru terdiri dari 3 bagian, yaitu bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Bronkus adalah 2 percabangan dari trakea menuju paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkeolus adalah percabangan bronkus. Dan alveolus adalah ujung dari bronkeolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen atau O2 dan karbon dioksida yang disingkat dengan CO2. Sekarang kita akan membahas proses pernafasan pada manusia. Proses pernafasan pada manusia berbeda saat menghirup udara dan menghembuskan udara. Nah, sekarang Ustazah akan menjelaskan proses saat menghirup udara. Gimana kalau kalian menghirup udara? Nah, di sini udara masuk melalui hidung. Setelah itu, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Nah, di sini paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Gas oksigen lalu diserap oleh alveolus. Sedangkan proses saat menghembuskan udara seperti ini. Nah, di sini paru-paru menepis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Udara keluar melalui saluran pernafasan. Lalu, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, itu tadi proses menghirup udara dan menghembuskan udara. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir video. Dengan adanya video pembelajaran ini, Ustazah harapkan semakin tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Ingat ya nak, jangan lupa jaga imun. Yang lebih penting, jaga iman kalian di rumah. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.